Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang pastinya selalu membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Jadi kali ini kita mau sedikit membahas emiten saham yang agak sedikit berbeda ya, yang biasanya kita bahas. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu saham yang bergerak di sektor komoditas ya, jadi komoditas pulp and paper. Jadi kita akan bahas duo Sinarmas ya. Satu Indah Kiat Pulp and Paper, satu lagi adalah pabrik Ciwi Kimia gitu ya. Jadi INKP dan Tekim ya. Kenapa saya ingin membahas saham ini? Karena memang sebenarnya sih untuk saham ini saya sudah amati pergerakannya cukup lama. Terlebih lagi di hari ini ya, saham Indah Kiat ini sebenarnya dan juga Tekim ya, Tekim, INKP dan Tekim melonjak cukup tinggi gitu teman-teman ya. Jadi bahkan sempat saham ini mencapai level tertingginya hari ini tuh di 15.550 ya. Tadi Tekim malah sempat arah gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin mari kita bisa bahas sejenak untuk target price dan juga trading plan saham ini, karena kenaikan hari ini cukup baik atau bahkan sangat baik karena kenaikan hari ini ya, terutama untuk saham INKP itu dibarengi dengan volume yang sangat tinggi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk indikator volumenya menjulang tinggi ya. Jadi memang kalau kenaikan yang signifikan dibarengi dengan lonjakan volume itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. Artinya apa? Artinya saham ini masih sangat mungkin untuk melanjutkan kenaikannya besok dan beberapa hari ke depan gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin mari kita bisa bahas terlebih dahulu untuk trading plan saham INKP secara teknikal ya. Begitu juga dengan saham Tekim, baru nanti kita juga lihat dari sisi bandarmologinya ya. Oke, untuk saham Tekim sendiri hari ini ditutup di harga 14.675, menguat 12,24% dari hari sebelumnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya teman-temannya, sebenarnya sebelum harga saham ini melonjak mulai dari Desember 2020 lalu, sebenarnya saham ini sempat recovery ya. Saham ini sempat sideways ya. Sempat sideways mulai dari Juli ya, mulai dari Juli hingga November ya. Jadi sempat sideways selama kurang lebih 4 bulanan ya. Sebelumnya ya biasalah ya, sahamnya anjlok karena corona ya. Lalu setelah dari April dan Mei ya, perlahan-lahan saham ini recovery. Itu biasa itu terjadi di seluruh saham-saham di IHSG ya. Jadi memang Maret kemarin anjlok dalam. Lalu mulai dari April, Mei, Juni, Juli itu perlahan-lahan sahamnya recovery ke harga normal sebelum corona ya. Jadi ini adalah dapat kita katakan sideways ini adalah harga normal saham ini sebelum corona ya. Oke, tapi setelah dari situ mulai dari awal Desember ya, awal Desember hingga Februari ini saham INKP ini melonjak cukup signifikan teman-temannya. Jadi kalau kita ukur ya, kalau kita ukur dari masa sideways-nya kemarin hingga ditutup hari ini, saham ini sudah melonjak sekitar 53% ya. Jadi luar biasa teman-temannya. Bahkan kalau kita ukur sebenarnya dari masa corona kemarin ya, harga diskon besar-besaran, harga saham INKP ini sudah melonjak sekitar 350%. Luar biasa ya teman-temannya. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau misalnya saham yang bergerak di bidang komoditas itu naik, itu nggak lain nggak bukan biasanya karena harga komoditasnya juga di dunia itu naik ya. Contoh misal kalau saham PTBA naik, ITMG naik, itu biasanya karena memang harga batu bara dunia itu sedang naik. Nah, jadi saya penasaran apakah kenaikan harga INKP ini ya semenjak awal Desember itu memang dikarenakan oleh adanya lonjakan harga pulp ya. Jadi setelah saya cek teman-teman ya, memang terjadi lonjakan yang signifikan dari harga pulp ya, pulp dunia gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, sepanjang tahun 2019 harga
pulp dunia itu teman-teman ya bergerak sideways ya di rentang harga mulai dari 4.000 hingga kurang lebih sekitar 5.000 lah ya, 4.000 hingga 4.800 renminbi per ton gitu teman-teman ya. Nah, per Desember ini ya, ini sideways dia breakout di sini lah ya. Jadi per awal Desember lah kurang lebih ya, minggu pertama Desember terjadi lonjakan yang signifikan dari harga pulp dunia ya. Jadi memang setelah saya baca-baca memang terjadi peningkatan demand dari pulp ya gitu teman-teman. Jadi yang semulanya dia per November kemarin harganya masih di 4.800 melonjak hingga mencapai puncak tertingginya itu di 6.800 renminbi per ton teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya kita ukur dari 4.000 November lah ya, kita ambil data November 4.700 ke 6.800. Mungkin kita bisa coba ukur teman-teman ya. 6.800 kurang 4.700. Kita hitung kasarnya aja bagi 4.700. 44,7% ya. Jadi sejak November 2020 kemarin hingga Januari, ini kan harga puncak tertinggi di 29 Januari ya, terjadi kenaikan harga pulp dunia itu sekitar 44,7% ya. Jadi memang luar biasa teman-teman, karena kalau misalnya terjadi peningkatan harga komoditas, otomatis profit perusahaan yang bergerak di bidang komoditas tersebut akan melonjak tajam. Kenapa? Karena ya jelas mereka tidak bisa bermain dengan harga, karena harga komoditas itu sudah ditentukan, harganya baku gitu teman-teman ya. Jadi semakin tinggi harga komoditas, semakin besar profit margin yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut ya. Jadi memang itulah sebabnya teman-teman, saham INKP ini setelah dari per awal Desember dia harganya melonjak tajam, karena para investor, para trader itu melihat kalau harga pulp naik otomatis profit perusahaan akan semakin naik ya. Oleh karena itulah terjadi minat investor itu meningkat di saham ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di harga terakhir ini kan dia melonjak cukup tajam tuh ya. Candlenya hijau tebal dengan volume yang signifikan ya. Sementara kalau saya lihat untuk harga pulp sendiri itu justru terjadi koreksi ya, koreksi dari 6.800 ke 6.500 renminbi per ton gitu teman-teman ya. Nah, artinya nggak match dong. Jadi saya berusaha mencari tahu kira-kira apa sih motor penggerak saham INKP ini hari ini gitu ya. Setelah saya coba mencari tahu, ternyata salah satu sentimen positif dari penggerak saham kertas hari ini adalah bahwasannya dimenangkannya sengketa gugatan bisnis di Brazil oleh salah satu perusahaan kertas milik Sinarmas gitu teman-teman ya. Nah ya, jadi kalau kita baca di sini beritanya, ini adalah Paper Excellence BV ya. Jadi Paper Excellence BV ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh cucu almarhum Eka Cipta Wijaya ya. Jadi pendirinya adalah Michael Jackson Wijaya ya. Ini disebutkan ya, Jackson Wijaya. Jadi nama lengkapnya Michael Jackson Wijaya. Beliau adalah cucu mendiang dari Eka Cipta Wijaya, pendiri grup Sinarmas. Jadi Paper Excellence BV ini adalah salah satu perusahaan kertas ya, yang mendirikan itu adalah cucu mendiang Eka Cipta. Dan si Paper Excellence BV ini berencana untuk mengakuisisi pabrik kertas yang ada di Eldorado, Brazil ya. Oke, pabrik kertas Eldorado Brazil Celulose SA gitu. Cuman kalau yang saya tangkap dari artikel ini ya, ada sengketa, maksudnya gini ya. Jadi mereka sudah mencapai kata sepakat untuk akuisisi, namun di tengah jalan akuisisi itu dibatalkan secara sepihak oleh si pemilik pabrik kertas Eldorado Brazil ini ya, kalau nggak salah keluarga Batista gitu ya. Oke, ini GNF Investimentos SA.
yang berbazir di Brazil. Jadi sementara untuk nilai akuisisinya itu sendiri senilai 2,8 miliar US atau sekitar 36 triliun rupiah ya, itu dengan kurs 13.200 pada September 2017 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya teman-teman ya, setelah sengketa itu berjalan lebih lanjut ya, ternyata Pengadilan Arbitrase Internasional memenangkan ya paper excellence, pabrik kertas paper excellence milik si Jackson Wijaya ini ya. Karena memang argumen yang dikemukakan oleh si perusahaan Jackson ini ya, karena GNF ya si pemilik Eldorado Brazil tadi itu sengaja menghindari penyelesaian akuisisi ya, karena harga pulp naik setelah kesepakatan ditandatangani. Jadi itu argumen yang digunakan gitulah teman-temannya, terlepas itu benar atau tidak gitu ya teman-temannya. Oke, jadi berdasarkan keputusan terakhir dari arbitrase sendiri ya, perusahaan Sinarmas memenangkan gugatan dan mungkin akan bisa mengakuisisi perusahaan Eldorado, perusahaan kertas tentunya ya, yang berlokasi di Brazil ya. Di artikel lain ya yang saya kutip dari Kontan, di sini juga kurang lebih beritanya sama ya, bahwasanya perusahaan milik Sinarmas memenangkan gugatan akuisisi, sengketa akuisisi perusahaan kertas di Brazil. Nah, balik lagi ke sini teman-teman ya. Jadi kita tahu memang sentimen positifnya ada. Lalu bagaimana balik lagi dengan saham INKP ini sendiri ya, bagaimana trading plan-nya. Jadi melihat lonjakan volume yang tinggi sih saya cukup menarik ya melihat saham ini, sehingga ada kemungkinan memang saham ini akan melanjutkan kenaikannya besok gitu teman-teman ya. Kalaupun dia nggak naik ya, mungkin dia akan sideways dulu selama beberapa hari. Setelah dia sideways mungkin dia baru akan melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan trading plan saham ini selanjutnya teman-teman ya, tentu kita harus tentukan dulu titik resisten dan supportnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk titik support terdekatnya ya, mungkin kita bisa tentukan titik support terdekat. Maka support terdekat dari INKP ini berada di level Rp14.125 teman-teman ya. Oke, itu untuk level support pertama. Nah, untuk support kedua gimana? Kalau saya sendiri sih tidak menganjurkan teman-teman untuk melakukan entry lagi atau average down lagi di titik support selanjutnya. Kenapa? Karena saham ini nilainya cukup tinggi teman-teman ya, sehingga penurunan 1% saja mungkin akan berimbas yang cukup besar kepada portofolio teman-teman ya, karena satu lot saja nilainya sudah 1.400.000 gitu kan teman-teman ya. Oke, jadi level supportnya itu ada di 14.125. Jadi kalau dia breakdown dari 14.125 maka chartnya menjadi jelek ya teman-teman ya. Secara teknikal dia menjadi jelek, dia akan sideways cukup lama jadinya ya. Tapi selama dia tidak close di bawah 14.125 maka saham ini masih menarik secara teknikal ya teman-teman ya. Namun bila mana close di bawah 14.125 lebih bagus kita cut loss dulu. Ingat ya, close bukan dia turun dari 14.125. Jadi misal nih selama trading dia turun ke 13.800. Tetapi kalau closingnya masih di atas 14.125 itu masih menarik. Nah, gitu ya cara membedakannya. Lalu untuk titik resistennya gimana? Nah, untuk titik resistennya saya harus mengambil time frame yang sedikit lebih panjang teman-temannya, karena saham ini sudah rally cukup panjang ya, sehingga untuk mendapatkan resistennya ya, untuk mendapatkan level resisten selanjutnya kita harus mundur sedikit lebih panjang ya ke belakang. Jadi hari ini sebenarnya ya saya juga baru sadar bahwasanya saham ini ya per hari ini baru berhasil breakout dari resisten yang cukup kuat di level 13.375 teman-teman ya. Oke, jadi sangat baik ya secara chart weekly-nya. Nah, untuk level resisten selanjutnya teman-teman ya, setelah dia breakout sebenarnya 14.675 ini juga bisa kita katakan sebagai resisten kecil, makanya dia tertahan di situ
ya. Kalau misalnya besok bisa closing di atas 14.675 itu bagus, bagus banget ya. Sehingga untuk target price berikutnya ya, target price di mana resisten berikutnya berada itu akan berada di level 16.750 ya. Kalau misal 16.750 bisa dijebol, maka saham ini berkesempatan untuk kembali ke level all time high-nya di harga sekitar 20 ribuan ya teman-teman ya. Di harga 20 ribuan. Oke, jadi untuk risk and reward-nya sendiri, kalau saya ambil dari harga hari ini, teman-teman punya risk itu sekitar 4% ya. Jadi kalau misalnya dia closing di bawah 14.125, cut loss dulu aja ya. Kita nggak tahu, mana tahu dia mau dibawa sideways dulu ya. Tapi kalau dia masih closing di atas 14.125, keep ya. Nggak apa-apa, rugi 4%. Tetapi kalau untuk potensi rewardnya sendiri menuju ke resisten berikutnya, maka teman-teman punya potensi cuan itu sebesar 13,7% ya. Yang kalau berhasil di breakout ya, berhasil di breakout mungkin dalam minggu depan, maka teman-teman punya potensi cuan itu sekitar 35,7% itu teman-teman ya untuk saham INKP. Nah, itu untuk analisa teknikalnya. Lalu bagaimana dari sisi bandarmologinya ya. Jadi untuk sisi bandarmologinya sendiri teman-teman ya, saya sudah coba untuk menganalisanya ya teman-temannya. Memang asing masuk ya. Saya melihat ada guyuran dana asing yang masuk ke saham INKP ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat bandarnya YUAK ya, yang lainnya KZZ, KZ, CSM, SZP itu asing ya. Ini rata-rata asing semua teman-teman ya. Tetapi yang big akum itu oleh YU dan AK di level 13 ribuan ya. Jadi bandar itu harga rata-ratanya di sini nih ya, di level 13.000. Oke, saya pakai kotak ini aja lah ya, saya pakai ini di 13.000. Oke, resistennya bandarnya banyak akum di resisten di resisten sebelumnya ya, banyak akum di resisten sebelumnya. Nah, saya ganti jadi kotak warna Tosca ya, enggak, jangan deh, warna biru dongker. Ya. Jadi harga rata-rata bandar itu di level kotak biru ini, sehingga masih sangat menarik teman-teman ya. Masih sangat menarik karena kalau kita ukur ya, kalau kita ukur bandarnya itu baru floating profit sekitar berapa nih? Sekitar 13% ya, udah lumayan tinggi sih memang ya. Cuman kita harapkan bandarnya nggak cepet-cepet take profit. Kenapa? Karena kalau saya lihat di breakout hari ini bandarnya pun belum ada jualan, malah dia masih akumulasi ya. Jadi mudah-mudahan bandarnya akan lanjut akumulasi, nggak cepet-cepet take profit, dan saham ini paling nggak bisa nyampe ke resisten satunya di 16.825 ya teman-teman ya. Oke, itu dari segi bandarmologinya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana dengan saudaranya si Tekim? Nah, ya. Bagaimana dengan Tekim? Oh, Tekim pun juga kurang lebih sama teman-teman ya. Oke, saya balikin dulu ya ke chart daily. Nah, untuk chart daily ya sama ya, kurang lebih patternnya juga sama. Kalau kita lihat di sini ya, ini harga sebelum corona ya. Lalu corona datang, anjlok, recovery, dan dia balik ke harga sebelum, bahkan dia nggak sempat recovery ke harga sebelum corona ya, dia sideways di sini ya, dia sideways di sini. Lalu per Desember kemarin dia baru breakout. Setelah dia breakout dia naik kenceng ya. Jadi saham ini dari masa sideways kemarin di 2020 sudah naik sekitar 132% ya teman-teman ya. Oke. Saham ini pun sama ya, hari ini naik kencang tinggi. Bahkan arah ya. Tekim hari ini arah loh, luar biasa ya. Tekim hari ini arah dengan lonjakan volume yang juga signifikan, walau memang tidak sesignifikan INKP ya teman-teman ya. Oke, lalu untuk supportnya sendiri ya, jadi kita mungkin bisa lihat untuk support nih kayaknya
kurang menarik karena dia arah supportnya udah agak lumayan jauh ya di 14.975. Sehingga untuk potensi lossnya pun kayaknya lumayan besar juga ya. Potensi lossnya di 11 persenan, 10,6% ya. Jadi mungkin saham ini saya nggak tahu nih, mungkin besok bisa aja dia sideways dulu. Sideways beberapa hari, mungkin 3-4 candle baru dia kalau mau naik lagi ya naik gitu ya. Oke. Itu secara teknikal teman-teman ya. Lalu untuk oh enggak, kalau kita mundur ke belakang ini pun bisa menjadi area support juga ya. Jadi support pertamanya bisa di 16.050 ya. Selama dia closing di atas 16.050 masih cantik chartnya, masih menarik. Tapi kalau dia closing di bawah 16.050 mungkin chartnya kurang menarik, akan dibawa sideways dulu ya. Sementara untuk stop loss atau potensi lossnya sendiri ke 16.000 itu 5% ya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin dananya terbatas ya, berhubung satu lotnya langsung 1.600.000-an. Jadi kalau dia nanti closingnya di bawah 16.050, teman-teman bisa batasi kerugian cut loss di 5% ya. Daripada dia nanti lanjut ke 14.975, lossnya bisa 10% lebih. Oke, itu untuk area supportnya. Lalu bagaimana dengan area resistennya ya. Jadi saya pakai time frame minggu ya teman-teman. Oke. Saya pakai time frame mingguan ya ini ya. Nah, sebenarnya kalau untuk Tekim sendiri itu sudah agak dipucuk loh teman-teman ya, karena untuk Tekim sendiri all time high-nya itu berada di level 18.200. Sementara harga dia di closing hari ini itu di 16.850 ya. Sehingga kalau misalnya menuju ke target all time high-nya itu, teman-teman punya potensi reward-nya itu sekitar 8% kurang lebih ya. Sebenarnya ya gitu. Jadi memang saham Tekim ini udah dipucuk ya. Udah agak dipucuk, sehingga kalau dari sisi teknikal lebih menarik INKP daripada Tekim, karena INKP tadi perjalanannya masih agak panjang gitu ya. Tapi kembali lagi keputusan ada di pilihan teman-teman gitu ya. Lalu bagaimana dari sisi bandarmologinya untuk Tekim? Ya. Untuk Tekim sama ya, YU juga big akum ya, sampai 230 miliar untuk Tekim ya. Di harga 14.800 ya. Jadi 14.800 itu di sini. Jadi kurang lebih di sinilah ya, kita katakan di support 2-nya ya. Jadi ketika di breakout ya, di breakout di sini itu big akum oleh YU ya. Jadi ketika breakout dia big akum langsung di HK dan dia arah gitu ya. Jadi area support 14.975 ini kurang lebih harga rata-rata bandar lah gitu ya, kasar ngomongnya. Sehingga harusnya walaupun secara teknikal harganya sudah dipucuk, mudah-mudahan saham ini bisa bertahan di atas 14.900 karena itu adalah harga bandar. Oke ya teman-temannya. Demikian tadi teman-teman pembahasan untuk saham Tekim ya. Semoga bermanfaat supaya bagi teman-teman yang mungkin berminat dan bisa menjadi tambahan referensi untuk trading plan ya. Nah, sebelum kita tutup saya juga ingin menyampaikan kembali kita masih membuka kelas saham untuk trader retail. Jadi buat teman-teman yang masih benar-benar awam, yang masih bingung bagaimana melakukan analisa teknikal, bagaimana melakukan analisa bandarmologi, cara mencari harga bandar, bagaimana melihat ada aliran dana asing yang masuk atau aliran dana asing keluar, itu bisa langsung bergabung di kelas saham kita dengan harga yang sangat terjangkau. Boleh dibandingkan dengan kelas saham yang dilakukan oleh pihak-pihak lain ya. Jadi ini bukan grup rekomendasi, bukan grup sinyal trading, tapi ini adalah grup edukasi untuk teman-teman yang ingin belajar ya, ingin belajar terkait saham ya. Jadi linknya akan saya taruh di deskripsi, langsung bergabung di link tersebut. Silakan japri staf kita, tentu akan dilayani dengan penuh dengan ramah tamah tentunya ya.
Oke, jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tetap mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.